portfolio saham Anda rugi besar. Sudahkah Anda menerapkan risk management? Hai teman-teman trader, kali ini Trader Baik Hati akan bercerita tentang risk management. Beberapa orang memisahkan antara risk management dengan money management, tapi kalau menurut saya pribadi, tujuan risk management adalah mengamankan aset saham yang juga merupakan uang kita. Jadi saya menganggap risk management adalah bagian dari money management. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa money management adalah hal yang sangat penting di dalam trading. Banyak trader yang baru memulai trading membeli saham tanpa analisa, atau biasa disebut orang membeli dengan feeling. Menurut saya, hanya ada dua tipe trader yang melakukan itu. Yang pertama, trader yang sudah sangat berpengalaman, yang sudah sangat mengenal karakter setiap saham. Untuk teman-teman yang belum mengenal siapa orang yang ada di foto itu, beliau adalah Warren Buffett. Seorang yang sangat sukses dalam bisnis investasi, termasuk saham. Tapi bahkan dia pun melakukan perhitungan yang sangat detail pada saham yang akan dia investasikan dalam jangka panjang. Tipe yang kedua adalah gambler, pemain judi. Membeli tanpa perhitungan, berharap keberuntungan berpihak padanya. Orang dengan tipe ini juga sering menahan saham yang merugi, karena merasa sayang jika menjualnya. Dan berharap saham tersebut akan berbalik memberikan keuntungan, yang kita tidak akan tahu kapan itu terjadi. Apa perbedaan kedua tipe ini? Orang yang sudah sangat berpengalaman biasanya membeli saham dengan pertimbangan yang sangat cepat. Bahkan kadang dia sendiri tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan pertimbangan. Karena dia sudah sangat mengenal karakter sahamnya. Saya menyebutnya bertransaksi dengan intuisi. Feeling berbeda dengan intuisi. Gambler mungkin bertransaksi dengan feeling atau erat hubungannya dengan emosi. Tetapi intuisi adalah sesuatu yang terbentuk dari pengalaman. Secara tidak sadar, sudah ada perhitungan yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang saya maksud bukan pengalaman yang berawal tanpa perhitungan ya. Bukan, saya sudah lama bermain saham dan saya terbiasa rugi. Jadi tidak masalah jika kali ini saya akan rugi lagi. Bukan seperti itu. Tapi intuisi berawal dari belajar atau mempelajari dengan memperhitungkan berbagai hal termasuk resiko. Saya tidak akan bercerita bagaimana supaya cepat menjadi orang yang berpengalaman atau bagaimana caranya trading dengan intuisi. Karena hal itu tidak akan bisa diajarkan oleh orang lain. Hal itu akan terbentuk sendiri tergantung dari diri kita masing-masing. Tapi di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana memperhitungkan resiko. Kita berharap bisa belajar menjadi Warren Buffett ketika beliau di awal karir, dan bukan menjadi gambler. Apa saja cerita di dalam video ini? Pertama, kita akan bercerita tentang resiko dari setiap komponen order atau satu jenis transaksi saham. Kemudian kita akan lanjut ke yang lebih besar, yaitu resiko keseluruhan dari portfolio saham kita. Dan selanjutnya, pengaruh risk terhadap strategi kita. Kita langsung ke cerita pertama, memperhitungkan risiko dari setiap order yang kita lakukan. Saya ambil sebuah sampel grafik. Saya lupa ini grafik saham apa, tapi saya ambil dari grafik real. Dan dari grafik ini, misalkan dari strategi kita, meminta kita untuk melakukan entry position di sini. Dan ketika melakukan entry position di posisi tersebut, strategi kita meminta kita agar menaruh posisi cut loss di sini. Ketika kita trading, setiap entry strategi wajib punya cut loss. Jika teman-teman melakukan order tanpa tahu di mana posisi cut loss, maka bisa saya bilang Anda bukan trader. Anda adalah gambler. Anda sedang berjudi kalau seperti itu. Trading Anda tanpa perhitungan. Nah, selisih antara entry position dan cut loss position ini menggambarkan besaran resiko kita ketika melakukan order ini. Resiko biasa digambarkan dengan besaran persentase. Bagaimana cara menghitungnya? Saya coba potong grafik sebelumnya supaya lebih jelas. 2 titik berikut adalah posisi entry dan cut loss kita tadi.
Kita misalkan entry position kita di harga 2000 per lembar saham. Dan cut loss kita di harga 1900. Selisih entry dengan cut loss kita adalah 100. Yang artinya, resiko kita ketika membuka transaksi ini adalah selisih entry dengan cut loss dibagi dengan entry position kita, yaitu 5%. Begitu kurang lebih cara menghitung resiko order kita. Resiko satu buah order kita ini akan menjadi bagian dari keseluruhan resiko dari saham yang kita miliki di dalam portfolio kita. Kita menyebutnya dengan portfolio risk. Kalau teman-teman hanya memiliki satu buah saham ini di dalam portfolio teman-teman, berarti resiko 5% ini menggambarkan resiko teman-teman secara keseluruhan. Misalkan 100% modalnya dimasukkan ke dalam saham ini. Ya berarti resiko dari keseluruhan modal teman-teman 5%. Kita lanjut ke portfolio risk. Umumnya orang akan membagi modalnya untuk bertransaksi di beberapa saham. Salah satu tujuannya adalah untuk memecah resiko, supaya perkembangan aset kita tidak hanya bergantung pada satu saham. Saya coba gambarkan yang saya maksud. Misalkan kita punya sebuah modal, kotak ini menggambarkan modal kita 100%. Kemudian seluruh modal kita pakai untuk membeli saham dengan komposisi saham A 50%, saham B 50%, dan 12,5% untuk masing-masing saham C dan D. Jadi 100% modal kita sudah terpakai untuk membeli saham-saham ini. Kemudian kita sudah melakukan perhitungan risiko untuk setiap saham yang kita miliki. Misalkan demikian. Saham A risikonya 2%, saham B 3%, saham C 5%, dan saham D 6%. Itu adalah risiko per satu saham. Dari risiko per satu saham tersebut, kita bisa menghitung secara total berapa persen sih risiko dari keseluruhan modal kita. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan secara proporsional masing-masing risiko di dalam satu saham. Dan hasilnya, modal kita secara keseluruhan memiliki risiko sebesar 3,13%. Teman-teman bisa dengan mudah menghitung ini di Excel. Berikut adalah contoh cara perhitungannya di Excel. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari perhitungan portfolio risk ini? Yang pertama, kita bisa menentukan berapa total kerugian yang bisa kita terima untuk keseluruhan modal kita. Setelah menentukan, kita atur komposisi saham yang bisa kita miliki sebesar berapa persen dari modal kita. Supaya secara total, resikonya masih bisa diterima. Misalkan jika teman-teman tidak bisa menerima risiko sebesar 6%, tapi saham D ini menurut teman-teman cukup potensial, ya cukup memperhitungkan berapa persen yang bisa teman-teman alokasikan dari modal teman-teman untuk membeli saham D. Sehingga teman-teman tidak stres nantinya ketika kalau ternyata saham D salah prediksi. Di channel ini kita punya prinsip untuk mendahulukan perhitungan risiko ya, bukan keuntungannya dulu. Karena untuk mencapai kesuksesan di dalam trading, selain money management ada juga trading psikologi. Dan selalu menjaga besaran risiko sesuai dengan yang kita bisa terima, itu akan menjaga trading psikologi kita tetap baik. Trading psikologi yang baik akan menghindarkan kita dari melakukan hal-hal bodoh karena panik sahamnya turun dengan jumlah yang tidak bisa kita terima. Oke, itu adalah cara kita memperhitungkan risiko. Cerita selanjutnya adalah risiko versus strategi. Apa peran risiko di dalam menentukan strategi? Setiap strategi memiliki besaran risiko yang berbeda. Dengan kita mempelajari risk, kita tahu mana strategi yang sesuai dengan profil kita. Apakah kita orang yang bisa menerima risiko yang cukup besar, ataukah tidak? Mungkin teman-teman bertanya berapa sih nilai risiko yang wajar digunakan? Di pasar forex, umumnya orang menggunakan risiko sebesar 2% dari total modal untuk setiap transaksi yang dilakukan. Kalau di pasar saham Indonesia, tidak ada patokan, silakan teman-teman tentukan sendiri. Untuk saya pribadi, saya menetapkan 5% untuk total portfolio saya. Dan jika sampai 2 kali berturut-turut saya mengalami kerugian sebesar 5%, yang artinya totalnya 10%, saya akan berhenti bertransaksi dan mereview kembali strategi saya.
Oke, lanjut. Kita coba belajar dengan sebuah contoh. Contoh agresif strategi. Di sini saya sekaligus ingin memperlihatkan ke teman-teman tidak ada strategi yang salah atau benar. Yang ada adalah strategi yang sesuai dengan teman-teman atau tidak. Saya memberikan contoh gambaran saham Wika. Kita akan coba menerapkan entry strategi dengan menggunakan breakout strategi. Salah satu strategi yang agresif dan high risk. Dengan breakout strategi, misalkan kita akan melakukan target entry di sini, di harga 1310. Atau biasanya breakout trader memasangnya sedikit di atasnya sih. Tapi berhubung ini hanya contoh, kita ambil di angka 1310. Dan dengan target entry tersebut, kita akan menempatkan cut loss di sini di 1125. Itu artinya entry strategi kita memiliki resiko 14,1%. Kemudian gerakan harganya seperti ini. Dan kita akan membelinya di sini sesuai dengan target entry kita. Kemudian yang terjadi adalah boom, kita untung. Seberapa banyak keuntungannya tergantung dari exit strategi teman-teman. Bagaimana kalau kita menggunakan strategi yang tidak agresif? Strategi buy dan sell area misalkan. Kita tidak akan pernah masuk ke saham ini. Saya berikan contoh. Mari kita lihat di swing yang ini, kita tidak akan melakukan order karena harga tidak pernah kembali ke area buy. Even di swing yang ini pun kita tidak melakukan order juga. Poin yang ingin saya sampaikan dari contoh ini, silakan teman-teman tentukan mana strategi yang cocok dengan teman-teman. Dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah teman-teman bisa menerima besaran resikonya. Dengan breakout strategi kita bisa untung di gerakan ini, meskipun memiliki resiko yang besar. Sedangkan dengan strategi buy sell area, memang resikonya biasanya lebih kecil, tapi di gerakan satu ini kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dan ingat, yang kita perhitungkan ini hanya resiko, hanya cut loss, bukan sesuatu yang pasti terjadi. Strategi yang baik akan sangat jarang menyentuh cut loss. Tetap mungkin kita exit dengan kondisi rugi, tetapi cut loss sebisa mungkin hanya akan tersentuh jika pasar benar-benar di luar prediksi. Benar-benar ada kondisi yang tidak terduga yang bisa teman-teman anggap sebagai bencana untuk teman-teman. Silakan teman-teman padukan berbagai macam indikator, saya akan share banyak indikator di channel ini. Silakan teman-teman coba padukan ke dalam strategi teman-teman. Selamat mempertimbangkan tingkat resiko yang sesuai dengan profil teman-teman. Good luck, happy trading!